semuanya sehat, selamat pagi untuk kita. Senang bertemu dengan kalian lagi saat ini. Baik anak-anak, pagi ini sebelum kita mulai belajar kita, satu orang dulu maju untuk pimpin. Kita dalam doa. Ayo, tutup silakan. Terima kasih ya Tuhan sudah bawa kita dalam. Baik, kita akan menyanyi dulu lagu wajib. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, Ibu cek dulu. Coba semua cek dulu tempat duduknya, harus kita rapikan dulu ya. Coba kursinya dirapikan dulu semua. Ya, meja-meja yang bersih, miring, tolong diluruskan ya. Ya. Untuk diri sendiri, coba rapikan sudah baju-baju yang mungkin masih tadi di luar, baju itu dimasukkan ke dalam, ya. Masukkan, rapikan rambutnya itu, coba ditata bagus sedikit sampai kita mulai belajar kita hari ini. Kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi seperti kita di bab 2 ya. Aku anak yang patuh aturan. Apa? Aku anak yang patuh aturan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah, peserta didik dapat menunjukkan sikap mematuhi peraturan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melalui mengamati contoh gambar peraturan di rumah dan di sekolah, peserta didik dapat melaksanakan aturan dengan bimbingan orang tua dan juga guru. Yang ketiga, melalui mengamati video aturan di rumah dan di sekolah, peserta didik dapat menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Yang keempat, melalui praktek, peserta didik dapat menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah dan di mana tadi? Sekolah. Jadi itu hari ini yang kita mau belajar. Jadi sebelum kita akan belajar lanjutan dari tujuan pembelajaran kita hari ini, kita menyanyi dulu semuanya. Bangun berdiri, kita menyanyi lagu bangun. Yang sudah kita nyanyikan bersama. Tadi lagu apa tadi? Lagu apa tadi? Bangun tidur, terus mandi, terus apa lagi? Gosok gigi, habis itu apa lagi? Membantu ibu.
contoh ketika kita melakukan terus-menerus sama juga itu aturan yang sudah ditetapkan juga di rumah. Untuk itu kita harus tahu dulu apa itu aturan. Coba perhatikan. Kita lihat arti dari itu aturan. Ya, kita sama-sama lihat. Coba bisa baca sama-sama? Bisa baca? Halo, bisa baca? Coba kita baca apa itu arti aturan. Coba kita lihat. Aturan artinya tindakan yang harus dilakukan. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan membuat hidup menjadi teratur, keluarga menjadi rukun. Ya, itulah artinya aturan. Tadi aturan artinya tindakan yang harus kita lakukan. Aturan juga itu yang sudah dibuat di rumah harus ditaati oleh siapa saja, bilang tadi di situ. Ditaati oleh siapa saja? Semua anggota yang ada di dalam rumah. Siapa saja yang ada di dalam rumahnya kita masing-masing di dalam keluarga. Ketika sudah ada aturan, aturan itu harus kita lakukan supaya ketika kita semua mentaati aturan yang ada, itu membuat apa tadi bilang hidup kita menjadi apa tadi itu? Ada yang menjadi teratur. Kita punya keluarga menjadi rukun. Dia tidak mau, dia punya putih, dia punya mau sendiri. Kalau sudah ada aturan, mama bilang atau bapak buat itu aturan, oh ini aturan harus kau ikuti. Jangan bilang saya mau ini, saya mau itu. Kalau semua masing-masing punya dia punya mau, maka kacaulah kita di dalam rumah. Nah, ketika kita berbicara tentang aturan, ternyata juga ada aturan. Aturan itu yang bagian B itu aturan yang ada di mana? Dia bilang di atas sana. Rumah yang di sekolah. Di mana bilang? Rumah yang di sekolah. Ternyata kita juga punya aturan selain di rumah. Ternyata di sekolah. Terus tadi sudah tahu aturan di rumah dibuat oleh siapa? Coba perhatikan. Coba semua perhatikan. Di sini aturan di rumah dibuat oleh siapa tadi? Orang tua. Terus kalau aturan di sekolah dibuat oleh siapa? Kalau sudah tahu, oh ternyata kita punya aturan. Aturan pertama ada aturan di rumah, ada aturan juga di sekolah. Terus aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua supaya ditaati oleh siapa tadi? Semua anggota keluarga. Aturan yang dibuat itu untuk diangkat. Untuk apa aturan dibuat? Untuk apa aturan dibuat? Untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Aturan yang dibuat oleh orang tua di rumah itu adalah aturan yang harus ditaati semua anggota keluarga, bukan untuk dilanggar. Ya, sekarang coba kita lihat lagi.
kita lihat yang kedua, tadi mandi, menjaga kebersihan. Sekarang ketika pagi itu di rumah ada aturan, dia bilang merapikan tempat tidur. Ini seorang anak ya, dia punya tempat tidur. Ini bantal dia susun, spray, dia atur pas masuk kembali di dalam kasur. Terus dia bebas bersih sudah kasih rapi. Jadi itu di situ rapikan spray di tempat tidur. Tatalah bantal agar kamar kelihatan apa, tampak apa dia bilang situ? Kamar tampak apa? Rapi. Di sini semua punya kamar sendiri. Punya kamar sendiri. Punya toh? Jadi mama sudah kasih kepercayaan ini kau punya kamar. Kau tata sudah kau punya kamar ini. Tapi ingat, bangun pagi jangan lagi bangun. Cepat sudah lari pergi kamar mandi. Jangan sama mandi sudah lambat. Kau lupa sudah atur itu kamar. Tapi di sini ternyata harus kita merapikan juga tempat tidur. Berikut, setelah kita merapikan tempat tidur, ada anak apa? Coba lihat. Anak apa dia? Anak apa dia? Anak apa? Anak sekolah. Ya kan? Kamu tahu dia anak sekolah dari mana kamu? Kamu lihat di anak sekolah mana? Dari Serapa. Iya. Kamu tahu dia anak sekolah dari mana? Tahu dia anak sekolah? Buat dia anak sekolah dari mana? Dari dia punya pakaian toh, dia itu toh, ada dasi toh, dasi baju putih, dasi merah toh, betul tidak? Betul. Anak sekolah dasar, dia sarapan atau makan pagi, ya harus makan pagi. Kalau kita datang sekolah harus makan pagi, karena makanan itu pagi itu membuat apa? Dia bilang tubuh kita apa? Bilang gitu, tubuh kita apa? Tubuh kita sehat. Tubuh kita membuat tubuh kita sehat. Bahkan dan makan itu secukupnya yang kau bisa makan. Jangan kau ambil pilih begini karena tidak kasih habis. Kan rugi toh. Makanan kita buang-buang percuma. Ambil secukupnya yang kau bisa makan begitu. Untuk ukuran kau punya perut. Kalau bisa 1 sendok, oke, ambil 1 sendok kau makan. Kalau kau mau tambah lagi tidak apa, tapi harus ambil makan yang secukupnya. Terus itu dia bilang habiskan makan yang seperti bilang tadi toh, habiskan itu makanan, jangan kita buang-buang makanan. Ternyata ada banyak orang yang susah tidak bisa makan. Kita masih baik di sini bisa makan. Jadi makanan itu jangan kita buang-buang percuma. Anda sudah secukupnya yang bisa kau makan isi di perut, yang lain kau tidak habis, kau jangan buang percuma. Jadi di situ sudah dikatakan bahwa makan membuat tubuh kita sehat. Ambil makanan secukupnya. Terus habiskan makanan yang sudah ambil tadi toh. Terus setelah habis makan dia bilang apa? Letakkan apa gitu tuh? Letakkan piring kotor di dapur. Iya, letakkan piring kotor di dapur. Jangan habis makan kalau lepas buang di meja. Biasanya nanti mama yang ambil. Tidak boleh seperti itu. Kita habis makan, itu piring yang kita sudah habis makan kita taruh di belakang. Kita taruh di dalam piring. Kalau ada piring taruh, kalau di dalam bokor taruh sudah di dalam bokor. Jangan dibiarkan ya. Berikut kita lihat. Ini ada anak ya dengan orang tua ya. Dia ini sebelum pergi sekolah dia kasih salam. Dia pamit dulu dia punya siapa tadi? Orang tua. Itu pamit sebelum keluar rumah. Itu ada pamitlah kepada orang tua di mana tadi? Di rumah. Pamitlah sebelum
Itu namanya kita menghormati kita punya kedua orang tua. Begitu juga kalau pulang sekolah juga kita juga harus selamat siang kita punya orang tua. Jangan langsung masuk, buang tas, buang sepatu, buka baju, taruh sendiri. Tapi harus masuk rumah juga harus kasih salam kepada orang tua. Sama saya anggota keluarga di kita rumah kita kasih salam. Terus sebelum di sana kalian suka bermain tidak? Suka pergi di taman punya rumah tidak? Suka pergi bermain? Pergi di taman punya rumah? Pergi di taman punya rumah? Sebelum keluar rumah juga kita harus apa tadi dibilang itu? Pamit juga di orang tua. Bilang, mama, saya mau pergi bermain di rumahnya Tutu. Iya toh? Kalau Ica bilang, mama saya pergi ke orang tua jangan cari-cari. Oh, Ica tadi dia pulang sekolah habis dia makan, dia ada yang dikasih tahu ini mama. Bilang tadi ada bermain. Itu contoh. Itu namanya kita pamit juga sebelum bermain di luar apa tadi? Di luar rumah. Jadi itulah aturan yang harus kita lakukan juga di rumah. Berikut. Seperti ibu bilang tadi, mengucap salam ya, sudah tadi. Kita ucapkan salam saat masuk ke rumah, kita ketuk itu pintu dengan perlahan. Ucapkan juga salam saat keluar rumah. Jadi waktu kita mau masuk rumah kita ucapkan salam. Kalau selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Ya, seperti itu kita lakukan juga. Terus ada seorang anak apa? Dia buat apa? Ada tiga sepatu. Oh, itu sepatu dia taruh di mana? Di mana itu sepatu? Ya, menyimpan sepatu di rak sepatu. Lepas itu sepatu kalau mau datang sampai di rumah, apalagi kalau dia punya rumah bagus, atau keramik, atau lantai bagus, sering sapu bersih. Harus lepas dia punya sepatu. Lepas sepatu terus ada tempat penyimpanan sepatu kau simpan di situ. Itu sepatu. Kau rapikan kau punya sepatu di tempat yang sudah ditentukan supaya kalau misalnya besok kamu pergi sekolah atau kamu butuh itu sepatu, jangan cari mama ada seperti sepatu di tempat bisa taruh di sini. Tidak ada lagi kamu begitu. Karena tidak simpan itu sepatu di tempatnya. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa ada rak sepatu, itu kita menyimpan itu di rak sepatunya. Berikut kita lihat belajar apa? Belajar apa? Belajar. Ya, harus belajar. Bukan hanya kita datang sekolah, pagi saja kita belajar di sekolah, terus kita stop. Harus kita belajar lagi di rumah, mengulangi itu pelajaran yang sudah Pak Guru kasih. Apalagi kalau ada PR, kerjakan sudah itu PR yang Guru kasih dari sekolah di rumah. Kerjakan sudah. Sampai besok kalau Guru tanya, saya lupa Pak Guru. Alasan dulu. Ternyata bukan saya lupa, tapi sengaja lupa biasanya. Karena asal bermain. Betul tidak? Ayo Guru juga berapa di sini. Yang sedang alasan, Pak Guru saya lupa. Aku atau bukan seseorang. Aturan membuat Coba kita lihat sama-sama dalam video. dilakukan. Setiap rumah pasti mempunyai aturan. Aturan tersebut berbeda-beda. Aturan di rumah harus dipatuhi dan dilaksanakan agar kehidupan keluarga menjadi harmonis dan sejahtera. Mengenal peraturan di rumah dan di sekolah. 1. Setiap rumah memiliki aturan. Setiap keluarga pastinya memiliki peraturan di rumah yang berbeda-beda. Peraturan di rumahnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat orang tua untuk dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Ada banyak peraturan yang bisa kita jumpai saat di rumah. Berikut ini beberapa contoh peraturan anak di rumah. A. Menjaga kebersihan. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Merapikan kamar sendiri. D. Membereskan mainan. E. Belajar sesuai jadwal. Makan di meja makan. D. Meletakkan baju kotor di tempatnya.
H. Mematikan lampu saat tidak dipakai. Coba lihat ya. Meletakkan sepatu bila. J. Izin orang tua saat pergi. K. Membatasi waktu bermain. 2. Di sekolah ada aturan. Tata tertib sekolah merupakan sejumlah peraturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolah. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman, dan lancar. Mengikut beberapa peraturan yang ada di sekolah. A. Siswa tidak boleh terlambat. B. Siswa wajib memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap. C. Siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambutnya. D. Siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. E. Semua siswa harus menghormati guru. F. Siswa wajib membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. G. Siswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. I. Siswa tidak boleh membuat kegaduhan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Mengenal hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita akan mendapat hak setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah. 3. Memakai seragam sekolah. 4. Menjaga ketertiban di sekolah. Hak siswa di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Mendapat materi pelajaran. 2. Berhak bertanya kepada guru. 3. Berhak mendapat perlakuan adil. 4. Berhak mendapat fasilitas dari sekolah. Aturan membuat Coba kita lihat sama-sama apa di dalam video. dilakukan. Setiap rumah pasti mempunyai aturan. Aturan tersebut berbeda-beda. Aturan di rumah harus dipatuhi dan dilaksanakan agar kehidupan keluarga menjadi harmonis dan sejahtera. Mengenal peraturan di rumah dan di sekolah. 1. Setiap rumah memiliki aturan. Setiap keluarga pastinya memiliki peraturan di rumah yang berbeda-beda. Peraturan di rumahnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat orang tua untuk dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Ada banyak peraturan yang bisa kita jumpai saat di rumah. Berikut ini beberapa contoh peraturan anak di rumah. A. Menjaga kebersihan. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Merapikan kamar sendiri. D. Membereskan mainan. E. Belajar sesuai jadwal. Makan di meja makan. D. Meletakkan baju kotor di tempatnya. H. Mematikan lampu saat tidak dipakai. Coba lihat ya. Meletakkan sepatu bila. J. Izin orang tua saat pergi. K. Membatasi waktu bermain. 2. Di sekolah ada aturan. Tata tertib sekolah. Kasih tanda dulu, kasih tanda cek. Mana? Yang ini gambarnya cocok di mana? Di sekolah atau di rumah? Gitu ya? Iya. Nah, kasih tanda dulu, kasih checklist dulu ya. Iya. Dan iya, ada lem. Tenang. Iya. Susun dulu kasih rapi. Sudah, itu lagi ya. Ada gambaran evaluasi ya. Kalian boleh tulis nama. Masing-masing. A, B, C, bagi tanda silang. Kasih tahu jawabannya ini satu apa gitu. Isi sudah dibahas satu apa? Yang sudah bisa ibu kumpul.
belajar tadi? Apa? Peraturan. Ya, kita peraturan yang ada di mana? Peraturan yang di Sekolah. dan juga ada di mana? Rumah. Dan juga ada di mana? Ya, biasa jadi kita bisa melakukan apa yang kita dapatkan hari ini, peraturan yang kita sudah tahu kita bisa lakukan di rumah ataupun di sekolah. Ya, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di lain tempat. Selamat pagi untuk kita semua.